Ombudsman RI melalui Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, Fadli Apriyadi, tegas menyebut bahwa tujuan utama di balik pemakaran laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang, Banten, tepatnya di seberang proyek PIK 2 atau proyek strategis nasional, adalah penguasaan ruang laut. Pernyataan Ombudsman disampaikan dalam jumpa pers Senin 3 Februari 2025. Pernyataan Ombudsman sejalan dengan sinyalmen atau dugaan sejumlah pihak, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang menyebut bahwa pagar laut dimaksudkan sebagai upaya reklamasi secara alami. Jadi fix ya, bahwa pagar laut tidak dibikin oleh nelayan, juga bukan untuk penangkaran kerang hijau seperti dikatakan buzzer-buzzer yang mendukung reklamasi ilegal di pantai Tangerang. Bahkan Kepala Ombudsman Perwakilan Banten menyebut sedikitnya ada 6 indikasi pidana di balik pemakaran laut di Tangerang. Mari kita dengarkan pernyataan resminya melalui video yang kita unduh dari channel Ombudsman RI. Berdasarkan perhitungan kami, ya, minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar. Sekurang-kurangnya, karena ada berbagai asumsi. Itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6 liter solar per hari, ya. Lalu hasil tangkapan yang berkurang, ya, kerusakan kapal yang kita hitung adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkaran. Jadi terhitung dari Agustus 2024 sampai dengan Januari 2025. Oke, temuan pendapat. Pertama adalah kami menyatakan bahwa memang ada maladministrasi. Ya. Kami mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan DKP di saat mendapatkan laporan masyarakat, langsung melakukan kunjungan lapangan, melakukan penghentian di saat panjangnya masih 10 km, berkoordinasi dengan KKP, ya, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan 22 Januari kemarin baru lakukan pembongkaran. Yang kedua, kita meyakini ada indikasi yang kuat bahwa keberadaan pagar laut ini adalah dalam rangka upaya menguasai ruang laut. Ya. Adanya dokumen yang menunjukkan adanya permintaan atau upaya penguasaan ruang laut di mana 370 hektar awalnya diajukan di daerah Kohot yang sebagian sudah terbit atau seluruhnya sudah terbit. Kami tidak bisa membandingkan dengan 263 bidang yang sudah terbit dan 50 yang sudah dicabut. Tapi pengajuan itu 370 hektar. Nah, pihak yang sama atau lembaga yang sama yang mengajukan itu mengajukan kembali seluas 1.415 atau hampir 1.500 hektar yang itu berdasarkan peta yang diberikan, ya, itu ujung terluarnya yang mereka ajukan itu sama persis dengan pagar laut. Jadi yang digambar itu yang peta ini dari BIG. Jadi peta ini dari BIG, kita mendapatkan dokumen pengajuan untuk haknya permintaan itu, lalu kita minta di overlay oleh BG dan muncul bahwa yang garis terluarnya sama persis dengan garis pagar laut. Sehingga kita meyakini bahwa itu adalah munculnya pagar laut ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan pengajuan hak di laut. Ya, yang modusnya adalah bagaimana menaikkan status girik menjadi tanah. Sama seperti yang terjadi di Kohot. Yang diarsir itu pada daerah itu adalah daerah yang diajukan dan itu sama persis dengan daerah pagar laut. Jadi batas ujungnya itu adalah yang berwarna pink itu. Nah, itu adalah batas bagian terluar dari pagar laut. Nah, dan itu jadi pengajuannya itu sama persis dengan pagar laut. Ya, salah satu suratnya menyatakan bahwa guna mengidentifikasi kepemilikan pertama, artinya adalah pengajuan girik menjadi hak, maka mereka akan membangun secara tradisional sekatan-sekatan berupa cerucuk dari bambu.
Ya, itu dinyatakan jelas dari surat pengajuan tersebut akan membangun secara tradisional berupa cerucuk-cerucuk dari bambu, ya, yang menyerupai sekatan-sekatan sehingga memudahkan identifikasi. Kami menenggarai identifikasi di sini adalah pengukuran. Karena kalau enggak gimana caranya mengukurnya kan? Batasnya tidak ada. Ya, jadi kita meyakini bahwa ada indikasi yang sangat kuat keterkaitan antara pengajuan ini. Dan keterkaitan yang sangat kuat antara pengajuan yang pertama dengan yang kedua. Pengajuan yang pertama adalah yang di kohort yang sudah terbit. Pengajuan yang kedua, ya, meskipun dari teman-teman BPN menyatakan belum masuk suratnya, ya, tapi proses ke Kementerian KKP itu sudah dilakukan, ya. Sudah dilakukan meminta apakah di sana termasuk wilayah laut atau bukan. Nah, itu sudah ditindaklanjuti oleh KKP dengan menyatakan itu bukan. Hal yang sama ternyata terjadi juga yang di kohort, tapi kan tetap timbul. Jadi kita mendorong agar aparat penegak hukum mengusut tuntas indikasi pidana tersebut. Ya, ini indikasinya, dan tentu saja terkait dengan pengajuan perizinan dan segala macam itu tentu harus didalami lagi. Ya, karena ini melibatkan 16 desa dari 6 kecamatan yang mengajukan surat untuk dilakukannya pengukuran dan pemastian apakah itu memang dilakukan ada di area laut atau bukan. Nah, kami juga mencatat ada beberapa indikasi pidana yang lainnya. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, itu pagar tidak berizin, ya, potensi dampak terhadap lingkungan, gangguan ketertiban umum, kerugian masyarakat yang kami perkirakan minimal adalah sebesar 244 miliar, adanya upaya penguasaan ruang laut yang dibuktikan dengan beberapa dokumen yang kita peroleh, dan adanya peredaran 2 surat yang diduga palsu yang digunakan untuk mendukung upaya, ya, pengajuan mendapatkan wilayah ruang laut tersebut. Jadi jelaslah motifnya adalah penguasaan ruang laut. Ombudsman juga menyayangkan sikap lambat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pembongkaran pagar laut meski sudah ada rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten. Kita berharap kepolisian dan juga KPK segera menindaklanjuti berbagai laporan yang telah dilayangkan sejumlah pihak seperti PP Muhammadiyah, aktivis anti korupsi termasuk mantan ketua KPK Abraham Samad. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Kita tidak ingin melihat negara kalah oleh pemilik modal. Sebab jika sampai itu terjadi, dampaknya sungguh akan mengerikan.